Kamu ngapain? Maling. Kamu pegang. Berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti. Jangan lari, berhenti, jangan lari. Tangkap dia. Jangan lari, berhenti. Sini. Kamu lari. Dapat. Kamu lari. Berdiri. HP mana keluarkan? Maaf merepotkan. Ayo. Kamu lihat ini HP-nya. Iya, ini HP saya, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Tas kamu. Kenapa tangan kamu kayaknya terluka? Gak apa-apa, cuma keseleo. Aku antar kamu ke rumah sakit. Gak usah. Gak sempat dulu ya. Wang Qiansun. Maaf ya, apa kamu terluka? Gak apa-apa. Halo, saya mau tanya. Di sini tempat ngumpulin formulir pendaftaran. Iya, Sekarang jam berapa, masih sempat? sekarang jam 5 sore, tinggal setengah jam lagi. Alhamdulillah. Maaf ya, tadi di jalan ketemu maling. Terus waktu saya kejar dia, formulirnya jatuh. Bisa gak kasih waktu lagi, saya cari bentar. Maaf, waktu pengumpulan di sini. Jam 5:30, kalau lewat ya tunggu next time. Terima kasih. Jatuh di mana ya? Kamu cari ini ya? Kenapa ada di kamu? Tadi waktu kamu bantu saya kejar maling jatuh di tanah, saya nunggu lama. Saya kira kamu gak balik lagi, nyerah.
pengen saya bantu ngumpulin formulir, tapi katanya harus orangnya sendiri. Jadi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Makasih ya. Tapi udah telat. Kenapa sih? Di bagian HRD jam 5:30 itu waktu terakhir sebelum jam 5:30. Formulir pendaftaran harus dikumpulkan. Sekarang udah nggak diterima lagi. Maaf banget, hari ini kamu ngebantu aku nangkep maling. Sampai keterusan waktunya. Bener-bener nggak enak nih. Gak apa-apa soalnya setelah dikumpulin pun. Kayaknya perusahaan Heaven Dragon juga nggak bakal terima aku. Kok bisa bilang gitu sama diri sendiri sih? Kalau emang udah yakin mereka nggak bakal terima kamu, masa masih repot-repot balik lagi? Jujur aja aku ngisi formulir ini. Cuma buat coba-coba aja. Lihat aja semua yang terjadi hari ini. Cuma nunjukin satu hal. Dalam takdir ini aku sama Heaven Dragon. Gak ada jodohnya. Kok kamu bisa percaya takdir gitu sih? Kenapa sih kamu pengen kerja di perusahaan ini? Apa sih yang bikin kamu tertarik? Sejak kecil aku suka banget ngegambar. Gambar orang-orang kecil, tentara-tentara kecil gitu. Aku selalu mikir, kalau suatu hari nanti gambar-gambar orang kecilku ini bisa pakai baju yang bagus gitu jadi. Aku pengen banget masuk ke bagian desain Heaven Dragon buat belajar lebih banyak. Memang punya mimpi itu hal yang bagus. Aku yakin masih ada kesempatan. Coba lagi lain kali ya. Kalau gitu aku duluan pulang ya. Dah. Oke, tante aku pulang. Dasar anak bandel. Kamu tahu nggak sih? Teleponnya sampai mau meledak. Kamu pergi kemana aja? Cepetan sana. Antar yang ini ke alamat ini. Nanti masih ada yang lain lagi. Oke, aku langsung pergi. Mbak mau kemana? Tolong ajak aku muter-muter aja keliling Hangzhou. Sekarang jamnya macet banget. Gak apa-apa, sampai mana aja deh. Sekarang jam pulang kerja, apalagi hari Jumat. Kayaknya bakal macet setengah jam deh. Baiklah, terima kasih, saya turun. Maaf ya. Hati-hati. Kok kamu begitu? Oh, kamu toh. Kebetulan sekali. Kok kamu di sini? Saya lagi ngantar pesanan. Kalau kamu, Hari ini gak ada acara, keluar jalan-jalan santai aja. Pesanan kamu hari ini udah selesai semua. baru aja selesai mau pulang. Kalau gak ada acara, yuk jalan bareng. Oke. Sekarang kerjaan kamu tiap hari cuma ngantar pesanan. Iya. Tentu aja di toko masih ada kerjaan lain yang harus saya kerjakan. Terus kenapa kamu waktu itu mau melamar kerja di Surga Naga? Menurutmu ini beda banget sama ngantar pesanan kan? Saya rasa jadi manusia itu harus mencoba berbagai kemungkinan. Kalau kamu gak mencoba, gimana kamu tahu bisa atau enggak? Kalau suatu hari nanti kamu benar-benar diterima di Surga Naga, nanti teman-teman kerjamu tahu kalau kamu dulu cuma ngantar pesanan. Mereka akan meremehkan dan menertawakanmu. Menurutmu itu gak menyakitkan?
Saya gak terlalu peduli orang lain ngelihat saya gimana. Yang lebih saya pedulikan adalah bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Selain itu, saya rasa jadi manusia itu sebaiknya sedikit-sedikit aja membandingkan. Semakin banyak membandingkan semakin sakit. Semakin sedikit membandingkan, baru gampang puas dengan diri sendiri. Sudah lama kita ngobrol. Kita malah ketinggalan. Senja di Siksi yang paling indah di Hangzhou. Iya. Jalan bambu di Yunxi ini memang cantik. Mungkin begitu ya, kadang orang mikirnya kebanyakan, malah ketinggalan pemandangan indah di sepanjang jalan. Tapi hari ini terima kasih ya. Terima kasih udah nemenin saya jalan-jalan. Sekarang rasanya hati saya lebih lega. Kapan-kapan kalau ada waktu saya traktir makan ya. Baiklah. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa mirip sekali? Para direktur. Sebelum rapat hari ini, saya ingin memperkenalkan seorang kolega baru, Miss Anran. 10 tahun yang lalu, saya dan Miss Anran menandatangani kontrak pinjaman pendidikan. Sekarang dia telah menyelesaikan pendidikannya dan akan kembali untuk menjabat sebagai manajer umum divisi bulu di grup perusahaan Paradise Dragon kami, untuk membalas investasi perusahaan kami pada dirinya secara pribadi. Sekarang mari kita dengarkan sambutan dari Miss Anran. Halo semua, saya Anran. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Pak Hong dan grup perusahaan atas bimbingan dan kepercayaannya yang telah mempercayakan perusahaan pakaian bulu kepada saya untuk dikelola. Jadi saya berharap dalam 1 tahun ke depan, saya bisa bekerja sama dengan semua untuk membawa perusahaan pakaian bulu ke puncak kejayaannya. Saya harap kerjasama kita bisa menyenangkan. Terima kasih. Bagus. Lau Wu adalah manajer lama di perusahaan. Kamu sudah bertemu dengannya beberapa kali, jadi tidak perlu saya perkenalkan lagi. Ya. Bagaimana dengan Chen Kun? Pada tahap awal perusahaan, dia adalah manajer pembelian yang berjuang bersama saya. Dia punya ide untuk membeli dan memeriksa bulu berkualitas tinggi. Kamu bisa berkoordinasi dengannya. Baik Pak Wu, jangan khawatir. Saya akan banyak berkomunikasi dengannya. Tidak akan mempengaruhi haknya. Tapi Wen Jie berbeda denganmu. Dia belum pernah benar-benar berlatih di dunia bisnis Eropa. Ya, tapi saya justru merasa Wen Jie punya keunikannya sendiri. Orang ini bertindak dengan sangat hati-hati. Kalian datang ke Hangzhou mencari saya belasan tahun yang lalu. Sekarang sudah besar semua. Ya Pak Hong, kalau Anda bilang begitu, pasti ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Pekerjaanmu sekarang memiliki keuntungan dan risiko yang sama besar. Saya tidak ingin kamu mencampuri urusan perasaan pribadi. Saya mengerti. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Mr. Hong. Setiap kali saya melihatnya, hati saya merasa tidak nyaman. Mengapa? Saya juga tidak tahu pasti kenapa. Cara dia memandang Anda membuat saya merasa tidak enak. Secara perasaan, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu di belakang. Dan juga, Liu Songnian yang kembali dari Eropa bersamanya orang itu juga. Sudah cukup, jangan lanjutkan lagi Mr. Hong. Saya ingin mengatakan sesuatu yang tulus kepada Anda. Wanita Anran ini. Anda harus tetap waspada. Sudah saya bilang jangan lanjutkan lagi. Ya.
Akhirnya ada kesempatan untuk membaca koran. Kamu mondar-mandir di sini. Saya jadi tidak bisa membaca. Maaf Paman. Tolong ambilkan saya secangkir teh. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Apa yang kamu lembat-lembatkan? Cepat-cepat pergi kamu ini. Bibi kalian mau pergi ya? Paman Jiangwo punya saudara yang baik. Ajak kita nonton film untuk refreshing. Lihat kamu ini, cuma dikasih tiket film biasa. Senangnya sampai begitu lihat. Kamu tidak bilang. Saya sudah lebih dari setahun tidak nonton film. Benar-benar. Bibi film apa itu? Itu urusan apa kamu? Kok sepertinya kamu yang mau nonton? Jiangwo, ada yang perlu kamu lakukan. Misalnya kamu mau makan apa? Saya belikan untukmu ya. Tidak perlu apa-apa, cepat pergi nanti filmnya mulai. Ayo pergi. Ambil sedikit kuasi. Ambil banyak, ambil banyak. Oh ya, jangan pikir kami tidak ada di sini berarti tidak melihat. Jangan malas-malasan. Bekerja dan jaga toko dengan baik. Ayo pergi, banyak bicara. Paman, saya akan menuangkan air untuk Anda. Tidak perlu. Tidak ada tamu, saya akan menuangkan sendiri. Kian-kian tidak ada orang di rumah saya. Bagaimana datanglah? Kamu gila, mereka semua sudah pergi. Keduanya sudah pergi, tinggal asisten kecil, tidak masalah. Bagaimana datanglah? Baik, saya akan datang. Baik, kamu bilang aneh ya. Pria ini bagaimana bisa menjadi begitu baik? Dia memang sudah baik. Tidak peduli, mari kita menonton film. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo pergi. Benar-benar memang sudah baik. Kamu jalan tidak lihat ya? Tunggu saya sebentar. Cowok ganteng. Kamu Ye Feng kan? Siapa kamu? Tidak ingat saya Zheng Yinsheng. Saya tidak ingat suatu malam. Dengan kakakmu. Pernah bertemu. Kamu pikir saya Wang Qiansun? Tidak ingat, tidak ingat. Saya memang begitu, orang yang tidak ada hubungannya dengan saya. Langsung lupa sama sekali. Saya memanggilmu bukan maksud lain. Jujur saja. Terakhir kali saya melihatmu merasa orang ini cukup baik. Saya ingin berteman denganmu. Kedepannya jadi saudara. Sini makan minum bersenang-senang, saya kenal. Cari waktu minum bersama. Saya lihat kamu masih single kan? Kakak akan perkenalkan seorang cantik. Saya masih butuh kamu perkenalkan ya. Ye Feng, jangan sembarangan panggil nama saya. Baik Ye Feng saudara. Cukup tuluskan. Saya bilang kamu ini sangat menyebalkan, kamu tahu. Kamu ada urusan, saya sekarang sibuk. Cepat pergi dari sini, kamu tahu. Yinsheng, siapa dia? Tidak tahu. Tidak tahu, terima kasih. Bagaimana bisa kamu membuang ibu di sini? Halo kakak. Ye Feng, berikan uangnya. Uang apa? Datang saja baru tahu. Kak, Ye Feng, ada apa sih buru-buru banget sampai minta aku bawa uang? Jangan-jangan kamu bikin masalah lagi ya? Masalahnya belum ada nih lagi mau bikin. Maksudnya apa? kamu keluarin dulu uangnya buat aku. Ini cukup kan? Kak, ini semua uang tabungan rahasia aku. Jangan sembarangan dipakai ya. Aku nggak akan sembarangan pakai kok. Kali ini aku mau beli setelan jas yang bagus. Buat apa beli jas? Kakakmu mau beli setelan jas merek terkenal buat hadiahin orang.
Buat pangeran impiannya Wang Qiansun. Siapa sih Wang Qiansun ini? Kak, kamu nggak malu-maluin ya? Pria kayak apa sih yang bisa bikin kamu tergila-gila kayak gini? Maksudnya nggak malu-maluin gimana? Aku cuma pengen mencintai seseorang dengan tulus, kamu ngerti nggak? Ini namanya konyol nggak ada gunanya. Kalian berdua udah lama nggak dihukum ya? Nggak tahu aturan banget. Kalau masih ngoceh mulu nanti berdiri di luar sejam. Lihat deh gimana aku ngurusin kalian. Maaf Kak, apapun yang kamu lakukan. Sebagai adik aku pasti dukung kamu. Nah gitu dong, ayo pergi. Qiansun, Yedan, udah lama nggak ketemu ya? Boleh nggak ngomong bentar sama kamu? lihat deh. Aku buru-buru mau ngantar pesanan nih. Kita ngobrol lain kali aja ya. Qiansun, cepet kok, cuma 5 menit aja. Oke deh, ngomong aja. Di sini ngomongnya nggak mungkin kan? Kenapa nggak bisa ngomong di sini? Ini kan tempatnya. Yedan, lihat deh, aku beneran buru-buru mau ngantar pesanan. Gimana kalau gini, setelah kamu mikir kita ngobrol lain kali aja. Dandan? Tante Yufang, kok kamu ya Qiansun? Dasar kamu ini udah gede masih kayak anak kecil. Pulang di tengah malam. Hari ini kenapa muncul di sini siang bolong? Mama, Mama. Yedan, kamu anaknya Tante Yufang ya? iya. Kalian mungkin sudah kenal lama ya? Yedan, itu rumor tentangmu. Sudah lama aku dengar. Kalau tidak salah ingat, kamu seharusnya dari kecil suka bela diri. Kemudian dikirim ke sekolah bela diri. Saat SMP sudah bisa seorang diri. Mengalahkan 2 anak laki-laki yang lebih besar darimu, langsung dibawa ke UGD. Sungguh hebat. Mama, kenapa semua aibku diceritakan? Sungguh aku ini. Nak, kamu malu ya? Gadis kita juga bisa malu. Yedan, bukannya kamu ada yang mau bilang sama aku, bilang aja. Wang Qiansun, maaf ya. Aku tiba-tiba lupa. Nak ini benar-benar ceroboh. Seorang gadis kenapa pikirannya tidak jelas. Nak, hari ini tidak usah bicara, cepat pulang makan. Qiansun, sampai jumpa. Sampai jumpa Tante Yufang, sampai jumpa Yedan. Ayo sampai jumpa. Yedan ini siapa yang menikahinya pasti sial. Mama, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata padamu. Apa sih? Tentang aku apa yang kamu ceritakan ke Qiansun? Ini. Terlalu banyak, aku lupa. Apa yang kamu pegang untuk Mama ya? Anakku sudah pintar. Terima kasih, sampai jumpa. Ayo satu lagi. Mas, Ada yang bisa dibantu? mau bayar? Baik. Ini enak lumayan. Lihat ini. Ini pas 50. Oke. Ini untukmu. Oke, terima kasih ya.
Dulu kamu pernah tinggal di Sujikan. Kok kamu tahu? Umur kamu berapa tahun ini? Tahun ini 22. Kalau gitu kamu namanya Suen Jun ya? Nama saya Wang Qiansun. Kamu pernah dengar nama Suen Jun? Maaf belum pernah dengar. Mungkin saya salah ingat. Makanannya enak banget, saya pergi dulu. Terima kasih ya, silakan datang lagi. Halo, taruh saja minuman kalian, silakan dinikmati. Terima kasih. Kak Dan, kamu bilang sudah minum 10 botol. Mending minum dikit aja deh. Basa-basi suruh tuang aja, cepat tuang. Ngomong banyak ayah-ayah wae, oke. Kak Dan, jangan cuma minum, makan juga dong. Saya suruh tuang ya, kamu tuang aja. Masih minum. Xiaoyong, kamu kasih tahu saya. Seorang cewek jago berantem. Apakah itu dosa besar? Tentu saja tidak. Kalau waktu kecil naksir seorang cowok, apakah itu dosa besar? Tentu saja juga tidak. Tapi kalau saya ingat hal itu, rasanya malu banget. Itu karena kamu melakukan hal itu waktu belum mengerti. Benar? Sudahlah, sudahlah. Jangan ngomong lagi, tuangkan satu gelas lagi. Kamu masih minum. Iya. Sudahlah, sudahlah. Langsung minum dari botol aja. Qiansun. Kamu di mana? Qiansun. Tamu sudah pada pergi. Qiansun, kamu bilang dong. Om selama ini memperlakukan kamu bagaimana? Lumayan. Apa maksudnya lumayan? Paman baik banget sama aku. Nah, itu baru bener. Gue bilang, kalau paman ngapain? Bisa nggak jaga rahasia buat paman? Paman mau aku ngapain? Jangan banyak tanya. Asal kamu jaga rahasia buat paman. Terus, paman nanti akan anggap kamu kayak anak sendiri. Oke. Qiansun, kamu harus tahu. Kamu di rumah ini cuma numpang. Jadi ada hal-hal yang nggak usah kamu lihat. Nggak usah kamu omongin. Nggak usah kamu denger, ngerti nggak? Oke. Kamu cuci piring-piring itu. Sama cuci sayuran buat makan malam. Cepetan bersihin yang bener.
Paman kenapa hari ini? Selalu ngomongin hal-hal yang gak jelas. Lawang, Paman kamu pulang. Bukannya gue suruh kamu cuci piring. siapa ini? Enggak apa-apa tukang bantu kita. Enggak apa-apa. Kok paman bawa orang lain pulang? Dia cuma numpangin waktu tante mereka keluar. Kalau tante tahu. Paman dia. Qiansun, kamu harus tahu. Kamu di rumah ini cuma numpang. Jadi ada hal-hal yang gak usah kamu lihat. Nggak usah kamu omongin. Nggak usah kamu denger, ngerti nggak? Lumayanlah, oke. Bagus plotnya lumayan. Belum pernah lihat sebelumnya. Nggak seru. Kamu bisa nggak sih? Nonton satu tidur satu. Mau tidur pulang aja tidur. Gue bilang film apaan sih ini? Nontonnya bikin pusing. Mata udah nggak kuat. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu. Saya bilang untuk meningkatkan literasi budaya kamu. Kok susah banget sih? Jangan ngomong kayak gitu dong. Bikin kesel aja, perutku udah lapar. Ayo. Lapar, makan steak yuk. Dengar omonganmu kayaknya punya banyak uang ya. Kamu punya ya? Walaupun punya uang gak bisa hidup kayak gitu. Hidup itu harus hemat. Ayo pulang, mama masak 2 lauk buat kamu. Paman bilang kita makan di luar dulu baru pulang kan? Kamu ngotot banget suruh aku pulang buat apa sih? Paman bilang begitu karena dia peduli sama kita. Peduli sama kita berdua. Makin kayak gitu makin gak boleh dilakukan, ngerti gak? Jadi orang harus punya hati nurani. Kamu beneran mau makan di luar ya? Ya udah, lain kali ajak paman. Makan bareng-bareng lebih asik. Ya. Kamu jalan dulu, lihat aku dong. Lihat aku pakai sepatu hak tinggi. Jalan kayak model cantik banget kan? Ayo. Jijik Lawang. Paman gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Apalagi dibawa pulang ke rumah. Kayak gitu gak adil sama tante. Gak boleh. Aku gak bisa biarin hal ini terus terjadi. Lawang, dasar Lawang. Jijik banget. Kalau kamu bisa tangkap aku kasih lihat. Kamu ngapain? Aku kan udah bilang jangan lihat yang gak boleh dilihat. Jangan denger yang gak boleh didengar. Paman, aku gak nguping. Tapi, aku rasa perbuatan kamu gak adil sama tante. Kamu malah ngurusin aku pukul kamu. Pukul. Sengaja ngejailin aku ya, aku pukul kamu. Ada apa sih? Kenapa sih? Tante, Pukul dia. Kok kalian pulang pagi-pagi banget sih? Masa masih di luar? Dia siapa? Kenapa dia keluar dari kamarku? Ini. Wanita ini dia yang bawa. Kenapa kamu bisa bawa wanita? paman jangan bilang begitu. Kalau kamu ngomong sembarangan lagi aku pukul kamu. Kamu anggap aku bodoh ya? Dengar, aku tidak tahu siapa dia. Bukan seperti yang kamu pikir. Wanita ini dia yang bawa. Dulu aku bilang suruh dia pergi. Tapi dia, kenapa kamu lakukan ini? Bibi bukan begitu. Kamu bilang, kalau berani ngomong sembarangan lagi. Paman kamu. Wang Qiansun. Kamu kenapa bisa begini sama aku? Kenapa kamu bisa begini? Wang Qiansun, kamu pergi pukul-pukul keras.
Kenapa kamu bisa begini? Aku pukul kamu. Pergi. Bibi. Kamu bilang lagi. Wang Qiansun. Insheng, kamu dengar penjelasanku. Oke kamu. Biasanya kelihatan baik, sekarang jadi hebat ya. Lakukan hal jelek seperti ini. Bikin ibu marah sampai begini. Kamu pergi. Pergi kamu. Aku pukul kamu. Suruh dia pergi, semakin jauh semakin baik. Kenapa orang ini bisa jadi begini? Sungguh bikin aku marah. Aku tahu apa yang terjadi. Ya Tuhan. Kenapa nasibku begini? Hidup begini apa artinya? Bibi Yufang. Kamu kenapa kamu terluka? Anak ini. Ayo aku antar kamu pulang. Tidak. Aku tidak mau pulang. Aku tidak punya rumah. Itu juga bukan rumahku. Bibi Yufang. Bawa aku pergi, aku ikut kamu pulang. Aku tinggal di rumahmu, aku bisa lakukan semua pekerjaan rumah. Aku bisa melakukan semuanya. Bawa aku pergi ya Tante Yufang. Kasihan anak ini. Tante bawa kamu pulang, ayo. 122, 123, 124, 125, 126, 127. Kak, kok bawa baju balik? Wang Qiansun bilang dia nggak suka. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Sudah makan. Nggak mau makan. Kebetulan juga nggak nyiapin buat kamu. Cepetan bantu dong. Kenapa dia kenapa? Cepet duduk. Qiansun. Qiansun bangun dong Qiansun. Cepetan siapin tempat tidurmu. Qiansun, kenapa kamu Qiansun? Mam, siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani? Jangan berisik, lihat orangnya dulu. Qiansun bangun dong. Qiansun ini nggak bisa. Bawa dia ke kamar istirahat cepetan.
Kasihan banget. Anak baik begini masih diperlakukan seperti ini. Orang-orang ini pantas kena petir. Mam, siapa yang berani? Dia. Qian Sun kenapa bisa dipukul seperti ini? Ada orang yang gak punya hati. Berkeliaran seenaknya. Orang-orang ini pantas dapat balasan. Qian Sun, kamu gimana? Mau ke dokter? Ini nggak bisa. Tante. Aku nggak apa-apa. Jangan lapor polisi. Jangan sampai lapor polisi. Anak baik begini masih diperlakukan seperti ini. Orang-orang ini pantas kena petir. Qian Sun, aku ya dan pasti akan membalas ini untukmu. Mengajar orang-orang yang gak tahu diri ini. Cai Zhao, jangan nangis. Kita sudah jadi suami istri bertahun-tahun. Kamu masih nggak percaya sama aku. Kamu harus percaya padaku. Semua itu gara-gara si Qian Sun itu. Dia bikin aku sengsara banget. Kamu memang sampah. Kamu ini siapa sih? Bisa melakukan hal yang memalukan seperti ini. Lalu menyalahkan orang lain. Aku tahu semua ini dengan jelas. Aku salah ya. Pria brengsek ini mati aja kamu. Kenapa kamu nggak mati aja? Kenapa kamu masih berani hidup? Apa yang terjadi? Kamu benar-benar ingin aku mati? Mati? Baik. Aku akan segera mati. Aku akan mati di depanmu. Aku juga nggak mau hidup lagi. Aku akan mati bersamamu. Sudah-sudah, jangan nangis lagi. Terkadang pria bisa melakukan kesalahan saat pikirannya kacau. Bukan cuma aku yang melakukan kesalahan seperti ini. Lain kali nggak akan melakukannya lagi kan? Sudah-sudah, jangan nangis lagi. Kenapa nasibku selalu sial begini? Lihat kamu. Sudah. Sudah, jangan nangis lagi. Aku nggak akan membiarkanmu begitu saja. Bukan milik Wang Qian Sun ini. Keluar. Yedan. Kamu gila ya, ini rumahku. Aku yang akan menghancurkan rumahmu. Kalau bukan karena Wang Qian Sun yang bersikeras membiarkan kalian, aku sudah membunuh seluruh keluargamu. Apa yang terjadi? Kamu siapa sih, gadis gila ini? Kenapa rumahku dihancurkan? Kamu siapa sih berani menghancurkan rumahku? Atas dasar apa? Aku bunuh kamu, aku bunuh kamu. Aku bunuh seluruh keluargamu. Aku gak akan biarkan kalian mengganggu Wang Qian Sun. Aku bunuh kamu. Cepat bantu dia. Kamu nggak apa-apa.
Sakit banget Yedan. Wang Qiansun itu siapa buatmu? Kenapa kamu memperlakukan pamanku seperti ini? Dia adalah suamiku. Kamu dengar betapa tidak tahu malunya dia. Aku peringatkan kamu. Kalau kalian masih nakal sama Wang Qiansun lagi, aku tidak akan tinggal diam. Yedan, Insheng, kamu berhenti di situ. Aku kasih tahu ya, kalau kamu berani keluar rumah hari ini, aku patahkan kakimu. Jiang Wo, kamu gak apa-apa kan? gak nyangka si gadis gila ini bisa mukul mana sakit dia pukul di situ. Sudahlah, lihat piring dan mangkuk kita. Semuanya salah si wanita gila itu. Ya Tuhan. Kenapa nasibku selalu sial begini? Tanganku gak bisa gerak. Lihatlah piring dan mangkuk kita. Jangan teriak terus, kenapa kamu selalu teriak seperti keledai? Teriak apa lagi, jangan teriak. Mama, kamu belum tidur ya? Kamu tadi ngapain jahat? Aku pergi melampiaskan emosi untuk Wang Qiansun. Kamu ini anak gadis, bisa gak sih bikin orang tenang? Kalau begini terus siapa yang mau nikah sama kamu? Qiansun, aku suka Qiansun. Aku akan nikah sama Qiansun. Anak gadis gak tahu malu ya? Qiansun gak akan mau sama gadis kasar seperti kamu. Terserahlah, aku gak peduli. Aku sudah tentukan tujuanku, aku akan nikah sama dia. Mama, gimana kabar Qiansun? Dia tidur, biarkan dia tidur lebih lama. Anak ini kasihan sekali. Dari kecil kayaknya gak pernah tidur nyenyak. Oke. Kamu juga tidur lebih awal ya? Tahu-tahu kamu tidur dulu. Paman Hong, bos kakek pagi. Duduklah. Hari ini kan hari ujian tertulis di perusahaan. Iya kakek, ada kepercayaan diri gak ada. Kalau begitu aku tunggu hasilnya. Kamu memang aneh ya? Langsung kerja di perusahaan saja. Kenapa harus ikut ujian dan wawancara dulu? Kalau gak lulus sungguh memalukan. Bibi, situasi yang kamu bilang itu tidak akan terjadi. Aku yakin Wenjie pasti bisa. Otaknya sangat cerdas. Kalau tidak, bagaimana dia bisa di luar negeri? Setiap tahun dapat beasiswa. Buatku sih, itu seperti dongeng. Kamu tidak dapat beasiswa, bukan karena otakmu tidak cerdas, tapi karena kamu tidak berusaha keras, tahu. Ming Xia. Orang yang merasa pintar, tapi tidak berusaha. Lebih buruk lagi. Kenapa setiap kali bicara tentang Linian, kamu selalu menolaknya? Sekarang ini bahkan mahasiswa sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tahukah kamu berapa banyak mahasiswa setiap hari karena menganggur berkeliaran di luar? Tahukah kamu, mereka harus berusaha keras untuk bisa makan. Kamu mengerti? Tapi apa hubungannya dengan Linian? Anak muda sekarang hanya mengandalkan uang keluarga, mengendarai mobil impor, hidup mewah dan boros. Sementara anak muda yang berjuang untuk hidup, lihatlah kalian para anak kaya. Kamu tahu apa yang ada di pikiran mereka? Paman, sekarang ini seperti apa masyarakat kita? Kamu yang paling tahu, karena kita punya kemampuan dan modal. Kenapa kita tidak bisa menghabiskan sedikit lebih banyak? Jika setiap orang kaya berpikir seperti kamu, masyarakat kita akan tertinggal. Mereka yang tidak bisa merasakan orang lain, sepanjang hari tidak melakukan apa-apa, selalu melakukan hal yang keterlaluan. Merusak moral masyarakat. Harus ditangkap semua. Dilempar ke sungai Qiantang untuk dimakan ikan. Baru masyarakat kita bersih. Paman, apakah kamu mengatakan ini tentang Linian kami? Maksudmu ingin melemparkannya ke sungai Qiantang? Linian, jika tidak bangkit lagi, harus dilempar ke sana.
Kakek. Lin Yan sekarang sudah cukup sukses dengan klinik kesehatannya. Bulan lalu sudah ada surplus. Apa yang hebat tentang itu? Pakai uang keluarga buka tempat spa. Menghasilkan uang itu wajar. Lin Yan sukses itu wajar. Kalau Wen Jie sukses, maka dia layak dipuji dan dihargai. Wen Jie berbeda. Jangan bandingkan dia dengan orang lain. Paman maaf. Aku tidak enak badan, izin dulu. Seharian di rumah bengong pasti tidak enak. Lambungmu sakit lagi ya, pergi sana. Kakek maaf. Aku mau periksa ibuku. Kakek. Apa perkataanmu tidak keterlaluan? Harus bikin dia jera. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di keluarga Hong. Jangan terlalu memikirkan perasaannya. Qiansun, apa kau menyukaiku? Tidak. Qiansun, kau suka aku tidak? Tidak juga. Harus lebih anggun. Qiansun, kau suka aku tidak sih? Beneran suka aku? Beneran? Qiansun, Kok duduk di depan pintu. Aku mau pulang. Kenapa kau mau kembali ke sana? Mereka akan biarkan kau masuk. Jangan pulang. Tidak ke sana. Aku juga tidak tahu mau kemana. Cuma tidak tahu apakah tante. Apakah dia masih mau menampungku? Jangan pulang, tinggal di rumah kami saja. Sementara kau tinggal satu kamar dengan Ye Feng. Anak ini meski ceroboh dan tidak teliti, tapi hatinya baik. Asal kau tidak merasa tidak nyaman.
Ini tidak baik. Aku takut mengganggu kalian. Jangan bicara begitu anak seperti kau. 10 pun aku mau tampung. Selama beberapa tahun terakhir aku melihat apa yang kamu alami. Banyak kali aku merasa sedih untukmu. Anak yang baik dan serius sepertimu. Tapi selama ini kamu mengalami siksaan. Kamu tinggal saja di rumahku meskipun rumahku tidak kaya. Tapi setidaknya hatimu tidak akan menderita lagi. Bibi Yufang. Anak baik, dengarkan. Ibu akan kembali setelah belanja. Yefeng, kamu datang tepat waktu. Kamu sementara tinggal satu kamar dengan Qiansun. Apakah ini tidak masalah? Apa yang terjadi dengan ini? Ibu. Lagi pula dua pria tidur bersama itu aneh. Dan aku ini suka mendengkur dan menggertak gigi. Aku takut kamu tidak tahan. Kalau begitu pasang saja tempat tidur kecil itu. Tempat tidur kecil itu juga bisa. Tapi asal kamu tidak takut dengan dengkuranku. Terima kasih. Jangan terlalu sopan. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kak Qiansun. Kalau begitu mohon bimbingannya Kak Qiansun. Sekalian bimbing juga kakakku. Yang paling penting sekarang adalah kita harus menyadari perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan produksi tradisional. Kita harus menyesuaikan dengan lapisan pelanggan kita, meluncurkan desain dan model jaket baru. Dengan begitu kita bisa memastikan pelanggan tidak lari. Apa inti yang ingin kamu sampaikan? Intinya adalah kita harus memperbarui desain dan model jaket, dan juga bahan dan materialnya. Artinya, kita harus meninggalkan konsep desain jaket tradisional. Jadi kita membutuhkan beberapa talenta desain yang kreatif. Baik. Aku akan menugaskan beberapa orang baru yang lolos seleksi kepadamu. Aku butuh ahli di bidang desain. Ini semua adalah desainer jaket yang paling laris di Eropa saat ini. Jika mereka datang, aku yakin perusahaan jaket kita pasti akan ada harapan. Aku tahu semua ahli yang kamu sebutkan. Mereka sekarang menerima gaji tertinggi. Jika kita bisa merekrut mereka, tahukah kamu berapa banyak uang yang harus kita keluarkan? Tentu saja aku tahu. Tapi kalau mereka bisa bergabung dengan perusahaan kita, aku yakin keuntungan yang bisa mereka bawa jauh lebih besar, bahkan ratusan atau ribuan kali lipat. Apakah kamu yakin? Maksudku, apakah kamu yakin bisa menarik mereka? Tentu saja kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan ini kepada kalian. Kalau begitu coba saja. Ini dari Pak Hong. Tapi jangan lupa, aku hanya memberimu waktu 3 bulan. Dalam jangka waktu ini, kalau belum ada hasil, termasuk kamu, semua orang yang ditarik akan dipecat. Apakah kamu siap menanggung tanggung jawab ini? Ya, aku sudah siap mental untuk ini. Baiklah, serahkan saja padamu. Tahukah kamu apa itu lubang tanpa dasar? Perusahaan yang terus merugi, tapi masih harus mengeluarkan uang. Itulah yang disebut lubang tanpa dasar. Keluar tapi tidak kembali. Apa maksud Pak Chen? Bisnis tidak bisa sukses hanya karena mudah. Dan, kalau terlalu gegabah itu lebih buruk lagi. Sebenarnya aku ada satu hal ingin bertanya pada Pak Chen. Silakan. Tentang keputusan yang dibuat Pak Hong, apakah Anda selalu menghargainya? Tentu saja. Jadi kali ini mendukungku. Juga keputusan Pak Hong kalau kamu meragukan kemampuanku. Sebenarnya sama saja meragukan kemampuan Pak Hong. Setuju. Kalau begitu aku pulang dulu.